Dokter gadungan bernama Susanto menghebohkan publik. Ia diadili atas kasus penipuan karena memalsukan data untuk menjadi seorang dokter di rumah sakit di Surabaya. Bahkan pria berusia 44 tahun itu berkali-kali jadi dokter gadungan dan menempati jabatan khusus di sejumlah fasilitas kesehatan di berbeda tempat. Kami benar-benar sangat menyesal yang mulia. Di tanggal itu benar-benar tidak kami terpaksa yang mulia. Tamat sudah aksi tipu-tipu seorang pria bernama Susanto saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Iya, jaksa menuntut dokter gadungan itu dengan 4 tahun penjara. Terdakwa dijerat dengan pasal penipuan karena memalsukan identitas orang lain dalam rekrutmen dokter yang diselenggarakan Rumah Sakit BUMN di Surabaya, Jawa Timur. Yang mengejutkan, terdakwa rupanya residivis perkara serupa. Seperti saat ia menjadi dokter spesialis kandungan gadungan di sebuah rumah sakit di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Aksinya terkuak saat salah menangani operasi sesar. Akibatnya, pria 44 tahun itu dipenjara selama 9 bulan. Terdakwa sendiri tidak ada rasa penyesalan, tidak ada merasa bersalah terhadap telah melakukan perbuatannya itu. Itu bersama fakta persidangan ya. Sementara itu, PT Pelindo Husada Citra Surabaya mengaku kecolongan terkait dokumen palsu saat Susanto melamar tahun 2020 silam. 2 tahun lamanya, dokter gadungan itu sempat bekerja sebagai dokter first aid alias dokter pemeriksa kesehatan pegawai di sebuah klinik di Cepu, Jawa Tengah milik Rumah Sakit PHC dengan gaji 7,5 juta rupiah per bulan ditambah berbagai tunjangan. Terbongkarnya muslihat Susanto ketika perusahaan menemukan keanehan dokumen saat verifikasi ulang untuk perpanjangan kontrak. Susanto memalsukan data dengan mencatut nama dokter asli yang dicari secara acak di dunia maya. Kalau pada saat perekrutan itu kan memang dimuat dokumen asli atas nama Anggi, dokumen asli dari dokter Anggi ini yang tersubmit. Pada saat kami melakukan verifikasi baik itu ke Edikti maupun ke KKI, itu semuanya valid. Sedangkan yang periode rekredensial yang dilakukan di bulan April kemarin 2023, ini baru ketahuan memang ada perbedaan antara identitas, ada 2 perbedaan. Yang pertama foto, yang kedua masa berlaku dari STR. Dari sinilah baru ada muncul kecurigaan. Atas penipuan ini, PT PHC merugi hingga 262 juta rupiah. Susanto mengawali karirnya sebagai dokter gadungan di kampung halamannya Grobogan, Jawa Tengah tahun 2006 silam. Pria lulusan SMA ini bahkan sempat mengisi sejumlah jabatan, mulai dari dokter di puskesmas, direktur di rumah sakit swasta, bahkan pernah menjabat kepala unit transfusi darah PMI pada tahun 2006 sampai 2008. Di sisi lain, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia membantah bahwa pihaknya kecolongan dengan masuknya dokter gadungan di rumah sakit. Bahwa pada saat masuk yang namanya dokter gadungan, ya artinya kalau namanya dokter gadungan, dia tidak ada proses yang dilakukan di internal Ikatan Dokter Indonesia. Karena dia bukan dokter. Dia melakukan sebuah pemalsuan dokumen, dia memasukkan dokumen itu, dan kemudian dia diterima bekerja dalam satu institusi. Mencegah kejadian terulang, pihak rumah sakit juga diminta lebih selektif dan ketat dalam merekrut tenaga medis. Sebenarnya bukan dokter, tangannya bukan ada di kami. Kadang-kadang udah ada di dinas kesehatan. Kita konfirmasi ke kenapa sebenarnya masih dari masing-masing rumah sakit. Gitu ya. Sebenarnya kita nggak ikut masuk di dalam. IDI berharap ke depan pemerintah harus melibatkan organisasi profesi untuk mengontrol rekomendasi praktik dokter. Tim Liputan melaporkan.